Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Ibnu Majah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa fi riwayatin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa fi riwayatil ukhra idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'ulah. Amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Pertama juga saya memohon maaf ya karena waktunya agak tergeser sedikit ya. Tadi kebetulan mendampingi ketua untuk pembukaan di kampung wisata Kampung Sinapel, Desa Cibanon, Kecamatan Sukaraja ya. Jadi mohon maaf sekali ya. Ini juga saya masih di kompleks kampung wisata juga ya. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit ada suara-suara gitu ya. Karena ini memang masih ada acara ya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, hari ini saya akan membahas lanjutan dari yang kemarin ya terkait dengan filsafat umum, kemudian filsafat ilmu dan juga dalam ruang lingkup filsafat pendidikan agama Islam. Saya akan berbicara tentang lebih detail terkait dengan ontologi ya, kemudian epistemologi dan juga aksiologi ilmu pengetahuan ya. Nanti ilmu pengetahuan dalam konteks ini kadang disebut dengan apa? Science gitu ya, disebut dengan science dan juga kadang juga dengan pengetahuan saja. Jadi pengetahuan kemudian ilmu pengetahuan kemudian juga science gitu ya. Baik, seperti biasa saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-31 dan atau sampai 32 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada Adam, wa 'allamal adamal asma'a kullaha ya. Dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya ya. Tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin ya. Ini adalah berbicara tentang bagaimana muallimul awal yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya ilmu kepada Adam alaihi salam. Nah, di sini sebutkan asma'akullaha. Banyak sekali interpretasinya dan mungkin nanti kita juga boleh bisa diskusi tentang ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah jawaban dari para malaikat ya yang ketika mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana ya. Ayat ini berarti berbicara tentang bagaimana tentang ilmu ya dalam perspektif agama tentu saja ya. Ilmu dalam perspektif agama di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam sebagai manusia pertama ya dalam hal-hal yang sifatnya itu adalah untuk sebuah ilmu pengetahuan ya.
Nah, kemudian terkait juga dengan ilmu, karena kita kan bicara tentang filsafat ilmu gitu ya, maka kita diingatkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, min sunnatin nabawiyah, qala yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, wal muslimatin, dan juga muslimah. Kemudian juga ya riwayat atau hadis yang sudah sama-sama kita sering dengar, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, maknanya berarti berbicara tentang bagaimana ya siapa saja yang belajar, yang kuliah, yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke surga, ya. Nah, kemudian juga kita diingatkan dengan hakikat dari eksistensi manusia itu sendiri. Apa itu? Yaitu idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, ya. Apabila ya meninggal seorang hamba, anak manusia, maka terputuslah amalnya illa min salasatin, ya, illa min shadaqatin jariyatin, ya, shadaqah jariyah, au ilmun au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, sehingga kemudian ilmu menjadi warisan yang dia itu akan selalu ada, ya, warisan yang selalu ada dan akan memberikan manfaat bagi orang yang memilikinya, dan tentu saja yang yuntafa'u bi, yang mengajarkannya. Nah, oke, lanjut ya Ibu dan Bapak sekalian. Dari sini kemudian kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya ontologi, kemudian epistemologi, dan juga aksiologi dalam bidang filsafat ilmu. Ya, kita bicara pertama terkait dengan ontologi, yaitu tentang hakikat dari ilmu. Jadi ilmu itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu atau science gitu ya. Kemudian struktur dari ilmu pengetahuan sendiri itu seperti apa gitu ya. Apakah dia itu adalah sekadar istilahnya itu pembagian ilmu. Kalau saya selalu menyebutnya dengan istilah ilmu kauliyah dan ilmu kauniyah ya. Jadi ada ilmu kauliyah, ada ilmu kauliyah ya, di mana di situ ada unsur-unsur yang sifatnya adalah sumbernya adalah wahyu gitu ya.